Hey guys, welcome back to FHI 14 channel. Hari ini sesuai dengan janji saya di vlog sebelumnya, saya akan mereview satu mobil yang cukup keren dan oke. Tapi supaya kalian ngelihatnya lebih mantap lagi, saya cuci dulu ya. Oke, saya lanjut. Hai guys, akhirnya waktunya tiba juga. Hari ini kita akan review seperti janji di video sebelumnya, Fortuner, dan tipenya bukan VRZ melainkan SRZ. Let's check it out. Oke, sebagai pembahasan awal kita akan melihat bagian tampak muka atau fascia dari Fortuner SRZ ini. Oke, jika kita simak tampilannya yang sekarang untuk all new Fortuner itu sangat gagah karena dia punya triple front clear ditambah grill halus-halus di bawah dengan logo Toyota yang sangat besar. Jadi ini profilingnya secara tampilan muka itu sangat gagah sekali dan siap diajak untuk beraktivitas kemanapun. Oke, kita lanjut ke bagian lampu. Layaknya mid SUV lainnya, di sini ada DLR, Daylight Running. Jadi dia akan menyala sepanjang waktu ketika engine hidup ya. Sementara untuk lampu dekat dan jauhnya menggunakan teknologi B-beam ya. Cahayanya putih berpendar terang tapi dia tidak menyilaukan pengendara yang melawan arah. Sementara untuk lampu kabutnya menggunakan lampu biasa. Yang agak jadi aneh ketika saya mengendarai unit ini adalah lampu di sini berwarna kuning. Jadi ketika lampu ini menyorot putih, dia ini juga putih, lampu kabutnya warnanya kuning. Jadi cahayanya agak nggak sinkron, tapi nggak problem lah ya. Oke. Nah, secara umum kalau kita perhatikan dengan lebar yang 1,8 meter lebih, kemudian tinggi juga di angka yang sama dengan panjang hampir 4,8 meter, mid SUV ini memang terlihat sangat gagah. Cuma nanti ketika kita bahas interior, kita bicara masalah ruang dalam yang ternyata lebih kecil dibanding Fortuner sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Fortuner ini. Nah, bagian belakang kalau kita perhatikan bentuk overallnya memang keren banget ya, keren habis. Disiratkan dengan dua lampu yang bentuknya meruncing baik di kanan maupun di kiri, dan ini cahayanya mulai dari very strong terus kemudian makin kesini makin kecil, dan ini kalau malam hari tampilannya sangat eksotis sekali ya, keren ya. Ditambah lagi dengan ada grill yang berwarna chrome lengkap dengan tulisan Fortuner gitu ya, dan logo Toyota walaupun tidak sebesar di depan tapi ya ini menunjukkan pride-nya tersendiri gitu ya. Oke. Nah, bagian belakang ini memang agak roundis tapi desainnya tetap tegas gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari belakang gitu ya, kita bawa mobil, lihat mobil dari belakang, wah ini mobil gagah banget. Keren. Oke, di belakang juga ada rear spoiler yang ditempelkan dengan ada lampu rem di sini. Jadi triple light ya, 1 2 3 ya. Dan ini cukup jelas, cukup clear dilihat dari pengendara belakang ketika dilakukan pengereman. Nah ini tadi mungkin pada nggak nyimak, jadi biasanya tulisannya VRZ, cuma ini SRZ. Jadi ini adalah tipe bensin dengan mesin 2700 cc ya. Oke, sekarang saya akan coba buka bagian bagasi dari belakang mobil ini. Nah, saya bukanya dengan menekan satu tombol di sini. Dan kita lihat ini akan mengangkat secara otomatis ya. Nah, ini memang sengaja saya setup begini. Jadi satu bangku itu saya tekuk, satu bangku lagi saya biarkan terbuka. Jadi teman-teman bisa lihat semua.
bahwa jika kedua bangku ini dibuka, kita punya space penyimpanan bagasi cukup besar ya. Jadi kalau mau taruh sepeda lipat yang lagi tren sekarang, itu bisa muat 3 ya. Oke, tanpa perlu digantung di belakang. Ketika bangku diturunkan pun sebenarnya ini masih ada space lagi buat bagasi. Dan itu juga rasanya masih cukup luas untuk menaruh barang-barang belanjaan ya. Tampilan dalam, kalau di zoom mungkin sedikit, di bagian tengah tuh ada TV. Ada TV juga ya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai bagian interior. Oke, sekarang kita coba tutup dulu pintunya dengan menekan button ini. Oke, dia akan keluar secara otomatis. Wah, airnya masih netes ya, tadi pagi saya cuci. Oke, tambahan informasi yang bikin kerennya lagi di bagian belakang, bannya itu ada covernya ya, jadi jauh lebih rapi dibanding kompetitornya seperti MUX ya. Dan seperti standar layaknya sebuah mid SUV atau mobil-mobil lainnya, ada kamera belakang untuk melihat situasi ketika kita sedang mundur ya, termasuk beberapa sensor. Jika mendekati objek lain dia akan berbunyi. Demikian bagian belakang dari Fortuner ini. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Fortuner ini. Ini ada emblem jual VVTi. Ini menggambarkan mesinnya ya, mesin dari Toyota ini. Oke. Kita di sini punya apa? Toyota Security System, TSS. Jadi kalau malam ada light menyala di dalam, menandakan alarm sedang bekerja. Oke. Kita punya apa lagi di sini? Ada kaca spion yang retractable, lengkap dengan lampu sign di sini ya. Nah, kaca spion ini kalau dilihat tampilannya memang sporty sekali. Kemudian kita juga punya lock button di sini yang bisa mengunci. Oke. Dan juga bisa membuka ini dengan cepat. Nah, secara tampilan keseluruhan ini memang gagah ya. Kaca bagian ke belakang mengecil sedikit ya, sedikit, dan ini kelihatannya jadi seperti turun, dan ini bikin mobil terlihat lebih downforce ke depan ya. Tadi saya lupa, coba kamera bergerak ke sini. Ada satu yang nggak kelihatan, harus dari agak belakang. Ini adalah bagian diffuser gitu ya. Dia tugasnya adalah memecah angin yang datang dari arah depan ya. Oke. Kita lanjut ke bagian velg. Nah, bagian depan dan belakang sama persis. Kita punya velg ini ring 18, jadi lebih lebar dibandingkan bahasan kita yang sebelumnya di mana MUX hanya ring 17. Kemudian bannya ini spesifikasinya bermerek Dunlop dengan dengan ukuran 265/60 R18 ya. Nah, ban ini dan velg sebesar ini membuat MUX ini terlihat lebih tinggi dan lebih gagah dibanding kompetitornya. Dan jangan lupa ini sudah pakai ventilated disc brake, lengkap dengan ABS, EBD dan BA, termasuk juga DHA ya. Jadi pengertian ABS adalah anti lock braking system, di mana ketika kita lakukan pengereman, roda tidak akan terkunci, jadi dibantu atur oleh komputer yang ada di mobil ini. Kemudian kedua ada EBD. EBD adalah Electronic Brake Force Distribution. Jadi ketika kita melakukan pengereman, selain ada EBS tadi nggak terkunci, itu tenaga rem itu ke masing-masing roda itu sudah terdistribusi sempurna oleh komputer unit ini, gitu ya. Jadi bisa jadi kita butuh untuk bagian kanan sedikit lebih belakang dibanding sebelah kiri karena kita manuver ke kiri, misalnya begitu. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya DHA, downhill assist. Jadi ketika kita turun, termasuk juga hill assist brake, ketika kita nanjak, nah itu kan perpindahan dari rem ke gas. Kan biasanya mobil akan mundur dulu tuh pas nanjak. Tapi dengan kondisi, dengan fitur ini, maka remnya akan menahan sendiri. Jadi mobil nggak perlu mundur dan langsung bisa naik. Ya. Canggih sekali sih mobil ini. Habis ini kita akan bahas tentang interior mobil ini, termasuk juga dapur pacu dari Fortuner SRZ ini. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari Fortuner SRZ ini. Oke. Ini mid SUV yang mewah banget sih. Mewah banget kenapa? Walaupun bagian depan dashboard ini masih plastik, tapi sebagian besar itu sudah dilapisi oleh kulit benar-benar ya, kulit baik itu di setir, kemudian
di bagian atas dari dashboard, ya, di bagian pintu panel pintu, ya. Apalagi joknya yang memang benar-benar nyaman, adem, dingin, sampai box yang ada di sisi pengemudi juga begitu, termasuk juga di bagian rem tangan, gitu ya. Dan ini banyak apa? Kalau saya nyalain lampu biar kelihatan gitu ya. Nah, ini kelihatan nih bahannya kayu, gitu ya, juga kulit, ya. Oke. Kemudian, nah, kita yang menarik adalah sebenarnya setir nih ya. Setirnya modelnya palang 3 dengan krom-kroman di bagian sini. Ini fiturnya cukup lengkap. Yang paling asik buat saya itu tahu nggak apa? Dia punya pedal shift. Pedal shift itu jadi dia menggantikan fungsi 6 percepatan. Sebenarnya mobil matic ya. Nih, kalau di sini kan matic nih. Posisi lagi parking. Ya, ketika lagi jalan di tol perjalanan jauh, kita bisa gunakan fungsi pedal shift. Ada di mana pedal shift nih? Di kanan dan di kiri. Ya. Pedal shiftnya di kanan dan di kiri. Oke, jadi ini kita bisa tekan untuk memindahkan giginya, ya. Ini untuk yang tangan kiri untuk menurunkan gigi, yang tangan untuk menaikkan gigi. Dan ini jelas lebih agresif dibandingkan ketika engine memindahkan giginya secara manual. Oke. Nah, ada apa aja di setir ini selain pedal shift? Di sini ada beberapa tombol-tombol layaknya mobil lainnya seperti biasa. Di sini ada volume, kemudian ada untuk berbicara lewat telepon ya, mengencangkan dan merubah channel radio. Nah, kalau di sini adalah mengubah tampilan yang ada di panel layar dari dashboard ini. Boleh disorot? Oke. Yang cukup oke, sekarang posisinya adalah Eco Mode. Eco Mode berarti mobil ini dalam kondisi ketika dibawa setelannya paling irit ya, paling irit. Jadi ini kita bisa rubah jadi Power Mode. Ini tenaga yang keluar lebih enak, lebih bertenaga, jauh lebih bertenaga, di mana sistem komputer dari mobil ini mengatur debit bensin yang keluar dari injeksinya, kemudian juga mengatur RPM ya. Nah, ketika menggunakan Power Mode, otomatis fuel consumption comparison itu akan berubah-ubah. Jadi kalau lihat di sini, ini terakhirnya saya bawa ke Karawang ya. Bayangin kita bisa menempuh 13,7 liter untuk 100 kilo. Artinya 1 liter itu ya 13,7 km gitu ya. Mobil ini baru berjalan sejauh 2362 kilo. Jadi 5000 aja belum ada ya. Dan dengan mesin 2700 cc, 13,7 liter per 100 kilo itu sungguh sangat tinggi ya. Nah, dari fitur ini sebenarnya saya bisa geser-geser nih. Isinya apa aja sih? Ada setting. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Tilt steering. Sebenarnya bisa dinaik turunin. Oke. Kalau merujuk ke tampilan umumnya, di sebelah kiri RPM, sebelah kanan speed, selebihnya mirip dengan mobil lainnya ya. Tapi memang kalau secara hand grip gitu ya, dipegang ini benar-benar nyaman sekali. Oke, maju ke layar. Di layar ini besarnya 8 inci. Jadi layar ini terdapat di bagian depan dan juga di bagian tengah. Seperti tadi kita sorot pada saat kita bahas bagian belakang. Nah, ini banyak sekali fitur-fitur, ada mirroring, ada navigasi. Kita juga bisa setel video di sini, bisa dengar lagu, bisa masukin aux, bisa juga Bluetooth, termasuk juga komunikasi by phone yang muncul di layar sini ya. Untuk kamera belakang berfungsi hanya pada saat kita mundur ke belakang. Contoh saya masukkan giginya ya. Nah, di belakang kelihatan SIM-MUX yang kita bahas sebelumnya tuh. Jadi langsung ada notifikasi periksa sekeliling demi keselamatan ya. Oke, di bagian bawah ini adalah pengaturan AC, dan ini yang senyala AC depan ya. Kalau ini untuk AC belakang. AC belakang. Lengkap dengan fungsi-fungsi lainnya. Oke. Yang tak kalah penting yang harus saya sampaikan adalah ini mobil punya double airbag. Jadi airbag itu SRS airbag, termasuk juga ISOFIX. Airbag ini bukan hanya untuk mengcover bagian muka dan tubuh kita, tapi juga ada gemi airbag. Jadi airbag lutut gitu ya. Dia akan juga keluar ketika terjadi tabrakan frontal dan mengcover bagian lutut kita. Jadi dari segi safety ini sangat luar biasa ya. Nah, gimana posisi duduknya? Jadi nyaman banget, seperti dipeluk gitu ya. Ini ada bagian menonjol nih di sebelah sini nih. Dan ini rasanya seperti kita dipeluk gitu ya.
setir bisa kita atur, bangku juga kita bisa setting elektrik, naik turun, naik dan turun, maju mundur ya. Jadi sangat nyaman sekali, dan ini nyamannya nggak kalah dengan bawa Innova ya. Dulu awal saya pikir, karena saya Innova user juga, ketika bawa ini akan beda gitu ya. Ternyata sering berjalannya waktu, nyamannya sih mirip-mirip lah ya. Apalagi ini dengan bangkunya kulit semua, berbeda dengan jok Innova yang bahannya masih pabrik ya. Dan mesinnya ini sangat power sekali. Nanti kita bahas lebih detail pada saat pembahasan bagian mesin. Oke, demikian bagian interior dari Fortuner SRZ. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor dapur pacu dari Fortuner SRZ ini. Mesin ini menggunakan 4 silinder segaris inline ya, dengan DOHC double overhead camshaft dengan dual VVT atau valve variable timing injection. Jadi mesin ini powerful karena apa? Dibandingkan dengan saudaranya yang tipe VRZ yang diesel 2500 cc, mesin 2700 cc ini punya power scoop atau tenaga jauh lebih besar. Selisihnya itu sekitar 23 tenaga kuda. Jika mesin VRZ punya 140-an power scoop, ini punya 163 power scoop pada 4000 rpm. Tapi torsinya kalah ya. Torsinya ini hanya sekitar 20 Nm pada 4000 rpm. Sementara untuk saudaranya sendiri punya torsi di angka 40 Nm pada 1600 rpm. Jadi dia lebih kuat di bawah gitu ya. Tapi ini lebih kuat di atas. Jadi tarikannya nih pasti untuk top speednya jauh lebih tinggi dan lebih enak untuk perjalanan yang jauh. Nah, mesin ini punya apa namanya? Tadi sudah saya sampaikan tenaga yang besar. Ini cocok untuk perkotaan maupun untuk jalan-jalan keluar kota ya. Jadi tanjakan, turunan, mendaki gunung, jalan di lembah ini. Mendaki gunung, lewati lembah. Pasti cukup oke ya. Jadi bukan hanya tampilan, tapi mesinnya juga mendukung ya. Saya sendiri belum sempat menyimak data bagaimana dengan Pajero, karena sebagaimana kita tahu kalau secara urutan Pajero itu adalah versi dieselnya ya. Ada di posisi nomor 1, kemudian Fortuner nomor 2, MU-X nomor 3. Tapi dengan adanya varian bensin ini bisa jadi tenaganya sih mepet-mepet antara Pajero dengan Fortuner bensin ini ya. Dengan cc 2700 tentunya ya harganya tidak sama dengan yang diesel. Jadi harganya relatif sedikit lebih mahal dibanding yang versi diesel ya. Oke, demikian untuk sektor dapur pacu. Terima kasih. Hey guys, thank you sudah menyimak channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!